Nah, gue penasaran ini draft trailer ya. Itu semua distillery itu sebenarnya kayak gitu atau cuma Kilchoman doang? Semua. Oh, semua Ya, kayak semua. gitu. Jadi itu tradisi dari dulu karena kan mereka bikin barley. Barley ini kan mereka dibikin kayak bubur gitu, terus disaring. Yang diambil kan airnya doang. Ampasnya itu biasanya kan nggak kepake. Tapi itu kan bernutrisi banget lah ya. Nutrisinya masih banyak. Nah akhirnya mereka kumpulin, mereka masukin ke truk-truk gitu, dikasih ke petani-petani di sana. Oke. Gitu. Nah, yang di video lu ngeruk-ngeruk ini nih, itu berarti lu injek-injek dong berarti? Iya, itu karena gue nggak bisa bayar, jadi gue disuruh kerja. Oh, ya emang pantas sih. Finally going to Ayla with Yamaoka-san. Ya teman-teman, jadi kali ini spesial banget. Kita kebetulan lagi di Festival, yaitu Festival Ayla, di mana semuanya itu satu pulau ini lagi celebrate whiskey. Jadi kali ini kasih kesempatan sama distillery Kilchoman buat bahas step produksi whisky dari awal sampai akhir. Jadi nggak tiap hari untuk kasih kesempatan buat explore kayak gini. Biasanya ini semuanya tertutup dari publik dan kali ini kita dapat akses buat kemana aja. Kita bisa lihat dari ujung sana tuh, kita kelihatan ladang barley-nya atau ladang jelai. Itu barley yang nantinya dipakai untuk whisky-whiskinya Kilchoman yang 100% Ayla. Di depan kita banyak teman-teman yang tanya selama ini kenapa whisky itu yang dari Scotch baunya itu kayak smoky gitu. Kan pernah kita jelasin bahwa itu adalah bau dari peat atau kalau bahasa Indonesia disebut gambut. Banyak yang nanya gambut itu apa sih? Karena itu kan bahan dari tanah gitu, kayak tanah liat yang mengeras gitu, terus kita bakar jadi bahan bakar. Ini di sini ini peat yang nantinya digunakan dibakar buat mengeringkan si barley ini. Kalau kita angkat, peat ini bentuknya kayak dibentuk seperti bata begini, baunya kayak tanah dan lumayan enteng, kayak gabus gitu. Jadi ini sangat mudah terbakar. Jadi begitu mereka bakar, ini asapnya banyak banget dan panas banget. Itu yang dipakai buat mengeringkan si whisky itu. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kalau misalnya barley ini kan pasti ada sisanya nih selain dibuat whisky. Sisanya itu bekas-bekas itu dibuat apa? Jadi di sini kita ada yang namanya draft atau sisa-sisa dari si barley itu. Mereka ini dikumpulin dan itu vitaminnya dan gizinya itu masih banyak banget. Jadi ini dibuat, sisanya itu dikirim ke para petani di Scotland ini, di Ayla ini, untuk bahan makanan sapi dan ternak-ternak mereka. Jadi nggak ada yang benar-benar buang. It's great for breakfast. Yeah, only 8%, perfect for breakfast. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi di still house di mana mereka distilasi whisky. Ya kita bisa lihat di sini. Whisky-nya ini biasa warnanya pertama bening pas keluar. Ini sebelum dimasukin ke kas. Jadi warnanya begini, alkoholnya juga lumayan tinggi, 3,5%. Oke, jadi tadi kan udah dari si new make-nya itu yang kita perlu untuk bikin whisky kan dia harus masuk ke filter yang seperti begini, namanya kas. Jadi semua ini harus dari kayu oak. Dan kita ini lagi di depan warehouse atau gudang buat aging di sini. Nanti kita bakal lihat di dalam itu mereka nyimpennya kayak gimana. Dan lama-lama karakter dari si kas ini yang nantinya bakal memberikan flavor dan warna ke whisky kita. Jadi kita udah di dalam gudangnya. Di sini kita bisa lihat ada ratusan bahkan ribuan kas yang lagi aging. Kita baru aja coba manajernya lagi banyak banget, kita dibukain satu kas terus kita cobain. Dan itu juga ada kas paling tua di Kilchoman, ini kas nomor 1 yang pertama kali mereka ciptakan. Jadi ya di tahun 2015. Jadi cara
makan oyster di Ayla. Dia pakai whisky di sini. Kita sedot aja. Obviously, sherry's some of my grand drinks. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, sesuai janji gue di video gue kemarin, dan video kemarin gue kan ada beberapa bocoran lah. Seperti salah satunya tuh yang gue bilang kenapa gue hari itu whisky kemarin itu gue pakai Kilchoman. Nah, ini nih, Ko Andrew udah balik lagi. Halo. Nah, dan ya mungkin kalian sebelumnya udah nonton juga sih video tadi potongannya. Nah, abis ini kita bakal bahas-bahas gimana sih ceritanya lu lagi di sono dan lu ngapain gitu di Scotland sampai selama itu. Sampai gue sendiri sebenarnya. Jadi kan tahun lalu gue nggak mudik, tahun ini gue mudik. Oh, jadi itu kampung lu di sono. Lu ke sono kan kalau nggak salah sempet disebut di video awal-awal lu ke Ayla, Fish Hill. Jadi di Ayla itu pas gue pergi setiap tahun itu mereka ada festival yang namanya Fish Hill. Atau Festival Ayla. Oke. Festival ini pertama dibikin udah beberapa tahun yang lalu. Mereka bikin karena bahasa tradisionalnya Scotland, yaitu bahasa Gaelic, itu mulai hilang. Kayak bahasa Jawanya mereka lah. Mulai jarang dipakai sama orang-orang zaman sekarang. Dan kulturnya dan bahasa itu mulai hilang. Okay. Jadi mereka bikin festival ini untuk nge-celebrate bahasa-bahasa tua itu. Oh. Dan sekaligus whisky-whisky gitu di daerah sana gitu. Itu emang setiap tahun selalu ada festivalnya. Nah, dan ini pertama kali lu ikut ini acara pertama itu? kali gue ikut. Nah, gimana? Menurut lu seru banget. Jadi festival ini sepanjang tahun dia kan evolusi terus tuh. Terus sekarang karena memang industri terbesarnya di Ayla pun memang whisky ya. Jadi di sana tuh jadi kayak open house-nya buat semua distillery whisky di sana. Oh, jadi semua orang, misalnya gua nih, gua kesempatan ke sana boleh masuk distillery juga? Boleh. Jadi gitu. tiap hari itu ada hari-hari yang berbeda untuk distillery yang beda open house. Terus masuk distillery-nya gitu bayar atau Gratis. for free? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Tester juga gratis. Gratis semua. Dan bahkan lo dikasih pernak-pernik gitu, kayak dikasih gelas gratis, dikasih pin, dikasih topi. Terus gua nggak ada oleh-oleh apa gitu? Gue lupa. Nah, dan serunya di setiap acara festival ini dia pasti ada special bottling khusus untuk festivalnya, cuma bisa dibeli di sana. Tapi 700 mili atau? 700 mili. Oh, 700 mili. Ada 700, ada 200. Nah, berarti kalau face ill itu dia berapa hari? Panjang nih berarti? Seminggu penuh. Seminggu penuh. Satu minggu. Dan semua distillery itu semua yang di Ayla tuh harus join gitu? Nggak harus sih, cuman ya kalau lo nggak join sebagai distillery lo yang rugi sendiri gitu. Itu kan waktunya lo buat memperkenalkan diri ke dunia. Jadi semua orang dari seluruh dunia tuh main ke sana. Emang serame itu? Rame banget. Oh, rame banget. Jadi orang Asia juga banyak? Banyak ada yang dari Hong Kong, dari Jepang. Nah, kebetulan kali ini gue ditemenin sama tokoh whisky Jepang, namanya Hideo Yamaoka. Mungkin beberapa temen ada yang tahu, dia kayak figur terkenal yang suka bottling botol-botol sendiri gitu. Dia seorang IB juga lah. Yeah. Jadi sebenarnya selain Kilchoman, lu ke distillery apa aja? Yang di Ayla ya? Sih, hampir semua. Sekarang Ayla kan distillery yang beroperasi ada 10 kalau nggak salah. Gue pergi ke 9 lah dari itu. Termasuk ada Port Ellen juga di akhir video. Itu distillery yang dibangun kembali setelah tutup sekian lama. Dan lu sempat cobain juga? Masih ada kasus? Port Ellen gue sempat cobain new make-nya doang. Jadi white spirit-nya. Karena whisky-nya itu satu shot-nya waktu itu 10 mili 4 juta. Tapi kan itu posisinya gara-gara distillery-nya tutup kan? Ya, itu Port Ellen 40 tahun. Berarti nantinya mereka bakal produksi Port Ellen yang baru lagi? Kita harus nunggu minimal ya 12 tahun, 12 tahun lah. Nah, kita ngomongin video yang tadi deh. Berarti ini lu naik dari Edinburgh? Gue dari Glasgow. Oh, dari Glasgow. Terus naik ke sono, nyampe di... Glasgow paling ya 40 menit lah, naik pesawat capung gitu, pesawat baling-baling. Berarti festivalnya itu orang nyanyi-nyanyi, joget-joget, sambil minum juga? Sambil minum. Oh, di sana minuman mereka boleh kasih tester-tester gitu? Tester ada, ya. Nah, kebetulan waktu itu bisa dibilang beruntung banget. Si Kilchoman ini agree, dia bilang boleh deh karena channelnya Whiskey and Wine udah terkenal banget di YouTube. Gue bilang boleh gak gue konten di sini? Dia bilang ya udah deh khusus buat lo gitu. Makanya temen-temen yang nonton tapi belum subscribe harus subscribe. Ntar subscribe-nya bayar loh. Oh, tapi sebenarnya mereka boleh video nggak sih di sana? Beberapa area boleh, kayak kebanyakan distillery beberapa area memang boleh, dan banyak area-area produksi itu sebenarnya nggak boleh. Karena alasan keselamatan juga, karena kan takutnya nyemplung, kamera nyemplung satu. Kedua, kalau biasa di area pot still kan banyak uap
alkohol. Mereka takutnya kalau flash nyala tiba-tiba bisa meledak atau kebakar gitu. Kayak lu di pom bensin lah. Iya. Dan pas lu kesini kan ini bisa dibilang lu masuk ke semua aksesnya lah. Sampai megang pitnya, terus lu bisa ke tempat Bagian distilasi. Iya, distilasi segala sampai macam. ke Itu gudang. sebenarnya semua orang boleh masuk atau enggak? Oh, jadi ini emang khusus lu lah ya. Yes, khusus. Nah, yang gue penasaran tuh pit. Pit itu berarti kan sebenarnya itu nggak bisa diproduksi secara pabrik gitu, maksudnya emang alami kan? Alami. Dan kalau nggak salah kemarin gue pas ke Hakusu, mereka bilang mereka sempat bikin tempat buat bikin pit di Scotland. Nah, gue nggak tahu maksudnya mereka bikin itu mungkin bikin kayak ladang atau apa terus jadi pit. Kalau bikin sih kayak nggak mungkin ya, karena prosesnya itu kan lama banget tuh. Bukan sesuatu yang bisa lu planning fosil sekarang lah gitu. ya. Itu mungkin mereka kayak ngambil satu area, mereka harvest si pitnya dari situ. Gitu. Jadi di sini, terutama di Indonesia, banyak yang masih bingung banget gitu loh. Meskipun kita jelasin secara verbal gitu, kayak pit itu gambut loh. Gini Gambut loh, aja orang nggak tahu iya, apa. kasih fotonya juga orang kayak nggak ngerti gitu. Nah makanya pas di sana gue ngeliat, ada nih tumpukan pit. Nah langsung gue kasih lihat di video ini gitu. Dan ternyata ringan ya kalau kata lu ya? Lumayan ringan. Ya. Kayak Jadi, kopong gitu ya? Berasa kayak kopong gitu. berasa lumayan kopong. Nah, gue penasaran ini draft trailer ya. Itu semua distillery itu sebenarnya kayak gitu atau cuma Kilchoman doang? Semua. Oh, semua Ya, kayak semua. gitu. Jadi itu tradisi dari dulu, karena kan mereka bikin barley. Barley ini kan mereka dibikin kayak bubur gitu, terus disaring, yang diambil kan Ampasnya, airnya doang. ampasnya. Nah, ampasnya itu biasanya kan nggak kepake. Tapi itu kan Bernutrisi sari-sarinya, banget lah ya. nutrisinya masih banyak. Nah akhirnya mereka kumpulin, mereka masukin ke truk-truk gitu, dikasih ke petani-petani di sana. Oke. Gitu. Nah, yang di video lu ngeruk-ngeruk ini nih, itu berarti lu injek-injek dong berarti? Iya, itu karena gue nggak bisa bayar, jadi gue disuruh kerja. Oh, ya emang pantas sih. Sebenarnya itu apa sih, kayak dijemur gitu? Dijemur. Jadi itu si barley itu kan dikeringin di sana gitu. Terus dikasih udara supaya dia tumbuh kecambah kan. Jadi itu harus dibolak-balik terus setiap berapa jam sekali. Oke, berarti gitu. semua masih manual kayak gitu? Ada yang udah auto, tapi kebanyakan beberapa tempat kayak Kilchoman dia masih ada yang manual gitu. Oh, terus dia nyari orang-orang Asia buat bantu-bantu. Karena murah lebarnya. Itu diinjak-injak, banyak yang komen. Itu kok diinjak-injak sih nggak kotor atau apa gitu. Sebenarnya kalau pikir-pikir kan itu nantinya dimasak fermentasi, terus dimasak lagi, habis itu didistilasi. Udah murni banget ya, aman. Cuman mungkin kalau ada bau-bau sepatu Nike gitu atau apa ya itu mungkin special edition gitu. Nah, ini yang pas lu masuk ke tempat fermentasi nih, itu yang lu rasain apa sih? Karena kalau kemarin gue pas di Hakusu ya gue cuma bisa lihat. Tapi baunya lu kecium. Baunya kecium, kayak bau bir, kayak bau agak asem gitu. Bau tape lah. Ya benar, bau tape. Persis kayak gitu. Nah cuman ini orangnya banyak banget. Dia bilang, lu mau nyobain nggak? Cuma ya udah, gue cobain dikit deh. Itu panas atau enggak? Posisi enggak sih, itu nggak panas. Oh nggak panas, nggak ya? panas. Oh Karena iya kan itu fermentasi kan emang nggak nggak boleh dimasak panas. ya? Iya. Jadi itu alkoholnya udah ada sekitar mungkin 6%. Kalau mereka ngomongnya itu ya kayak low wine atau bir. Oke. Nah, jadi rasanya juga kayak agak-agak kayak bir sih, bir kayak bir tape gitu lah. Yang ini masuk ke tempat distilasi nih. Nah, tempat distilasi lu sempat nyobain new make-nya juga ya. Nah, sekalian kita jelasin ke teman-teman new make itu apa sih gitu. Jadi kemarin kan kita udah sempet jelasin proses bikin whisky tahapannya. Mungkin video ini bisa ngebantu visualisasi ya. Nah, yang kemarin gue bilang setelah lu distilasi si bir yang tadi gue minum ini, itu kan disuling, alkoholnya diambil sampai yang murni ya sampai 60-70% tuh. Warnanya itu bening kayak di video gue ini nih. Itu alkoholnya biasa 63,5%. Itu gitu. Oh, 63,5. Dan dari situ itu rasanya manis barley dan alkoholnya tinggi banget, pedes. Gitu. Tapi belum ada rasa oki. Belum ada rasa oki sama sekali. Nah setelah itu liquid bening ini yang lo masukin ke dalam kas kayu. Nah di situ dia dapat warna-warnanya, flavor lain. Gitu. Tapi itu belum boleh disebut whisky karena belum di aging selama 3 tahun ya. Itu ya spirit lah itu. Nah ini bagian dimana whisky itu bakal beristirahat lama lah ya. Tidur sampai puluhan tahun kalau nggak salah ya. Ini kan di Kilchoman ya. Di Kilchoman mereka pakai kasnya apa aja? Ada sherry juga ya? Ada sherry. Ada sherry. Mayoritas sih bourbon ya. Bourbon, sherry itu 2 yang paling utama lah. Cuman kemarin si distillery manajernya tuh bahaya banget. Dia pas di gudang dia ngebukain, lu mau nyoba gak? Mau banget. Berarti kan kalau lu cobain itu bisa dibilang
misalnya itu udah di aging 10 tahun gitu. Jadi itu kan sebenarnya belum jadi barang jadi lah. Belum, ya. Tapi rasanya menurut lu gimana? Banyak yang udah enak banget. Itu kan yang nanti jadi single cast sebenarnya. Jadi kalau misalnya seandainya gue pilih waktu itu, wah ini enak banget nih, boleh gak gue beli satu cast ini gitu. Itu bisa aja gue botolin langsung, udah jadi single cast gue. Rasanya apa adanya dari situ. Tapi lu udah beli? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh dan nggak mampu juga. Oh, berarti Kilhoman sampai sekarang belum pernah jual kas ke luar dong? Kan kita ada ini, waktu itu untuk Indonesia kita sempat bikin yang betul. STR Indonesia Kas. Ya fotonya yang ini nih, fotonya ini. Tapi sayangnya udah nggak ada. Udah habis. Tadi abis lu masuk ke tempat yang aging, berarti abis itu proses terakhirnya udah masuk langsung ke bottling. Bottling mereka juga di sana. Nah menariknya dari Kilhoman ini, kalau tadi kita lihat videonya, dari awal sampai akhir kan ada dari si ladang barlinya sampai terakhir kalian lihat bottlingnya di sana. Itu kenapa mereka bisa mengeluarkan satu edisi yang kemarin sempat lu coba kalau nggak salah yang 100% itu sempat coba ya. 100% Ayla itu karena itu benar-benar 100% dari start dari benih sampai di bottling itu benar-benar di Pulau Ayla. Oke. Gitu. Tapi kalau yang tadi yang lu sempat garuk-garukin segala macam itu nanti udah nanti jadi 99,9%. Iya, karena ada Indonesia aja. Namanya nggak 100% Ayla. Nah ini video yang ini nih yang pas orang lagi joget-joget kan lu sempat cobain oyster nih. Itu oyster dari sono Dari juga? Ayla. Dari Ayla juga? Dari Ayla. Jadi mereka itu kan pulau ya. Jadi mereka hasil seafoodnya itu terkenal banget. Dan salah satu cara nikmatin oyster di Ayla itu ditetesin sama whisky gitu. Ya. Bukan lemon atau apa ya? Lemon biasanya bisa kan juga, tapi ya biasanya sih whisky karena lebih bergaya gitu. lebih enak lah. Berarti kehidupan orang di Scotland tuh emang bener-bener udah erat sama whisky banget deh. Iya. Emang whisky begitu dan nature atau? lah. Whisky dan nature. Emang bisa begitu ya? dibilang. Bukan karena ini orang-orang pecinta whisky doang yang ngumpul jadi minumnya begitu? Emang biasanya begitu. Oh gitu. Terus yang kalian bisa lihat tadi yang orang-orang joget, band, itu kan cuma salah satu video dari Distillery Caol Ila. Tapi di setiap distillery itu mereka manggil band-band terkenal dari seluruh Scotland gitu buat perform. Tapi ya suasananya keren lah, dapat festivalnya dapat banget. Kayak lu kalau main Harvest Moon tau gak sih? Harvest Moon terus pas lagi ada festival gitu di tengah gitu. Festival orang kampungnya pada main kayak gitu. Oke, berarti kita tadi udah ngobrolin banyak dan menurut gue seru banget dan gue berharap one day gue bisa ke sono. Doain gue dan tapi gue juga bakal doain temen-temen semua buat one day bisa ke Scotland. Kita jalan-jalan di distillery atau mungkin siapa tahu WW bisa bikin open trip ya. Open trip buat ke Scotland bareng-bareng. Jadi WW Tour and Travel. Ya. Siapa tahu kalau pada setuju boleh komen di bawah atau kalian misalnya pengen banget nanti Ko Andrew ke Scotland lagi nge-review distillery apa. Nah, boleh komen di bawah. Oke, paling itu aja and see you on next video. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.